Kabupaten Fakfak, kabupaten yang berada di bagian selatan Kepala Burung Papua, dengan ketinggian 0 hingga 100 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Fakfak juga merupakan penghasil pala terbesar di Provinsi Papua Barat, sehingga dijuluki Kota Pala, dan merupakan peradaban maksudnya agama Islam di Papua. Pemirsa, yang di belakang saya ini adalah ibu kota dari Kabupaten Fakfak, dan saya akan mengajak Anda untuk menikmati sejumlah wisata yang ada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Di sini toleransi umat beragama sangat dijunjung tinggi, sehingga dibangun Tugu Satu Tungku Tiga Batu yang merupakan filosofi dari masyarakat Fakfak sebagai agama keluarga, yang terdiri dari 3 agama besar, yaitu Islam, Kristen Protestan, dan Katolik. Itu merupakan sekilas tentang Kabupaten Fakfak. Kabupaten Fakfak termasuk salah satu kabupaten unik di Papua Barat dikarenakan bangunan dan jalanan yang berada di Fakfak dibangun berundap-undap bertahap sampai ke sisi tebing. Itu bisa terlihat jelas dalam perjalanan saya, di mana rumah-rumah yang berada di sisi badan jalan sangat dekat sekali, sehingga hampir tak ada halaman. Begitu Anda membuka pintu rumah, Anda sudah berhadapan dengan jalan aspal. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat tempat wisata yang berada di Kabupaten Fakfak. Yuk! Perjalanan ke Kampung Wambar sekitar 1 jam, 42 km ke arah bagian timur Kabupaten Fakfak. Menyusuri jalan-jalan yang agak sempit tetapi juga disuguhi pemandangan menarik serta pohon-pohon pala yang berada di tepian jalan dan rumah-rumah penduduk yang dibangun di atas bukit dan lembah. Ini dikarenakan geografis Kabupaten Fakfak yang berbukit-bukit. Sepanjang perjalanan menuju Kampung Wambar, saya disuguhi pemandangan menarik baik dari atas bukit ke arah laut dan juga pinggiran pantai yang masih alami dan terjaga dengan baik. Dan tidak beberapa lama, akhirnya saya tiba di Kampung Wambar dan itu terlihat dari tulisan yang terpampang pada gapura pintu masuk Kampung Wambar. Nah, pemirsa, akhirnya kita telah sampai di Kampung Wambar. Seperti apa keindahan yang ada di sini? Yuk kita ke sana. Suasana keakraban sudah terasa ketika tiba di Kampung Wambar. Masyarakat kampung menyambut saya dengan hasil laut, yaitu ikan segar. Penduduk Kampung Wambar mayoritas beragama Islam, terlihat dari sebuah masjid megah yang berada di depan kampung. Sambil menunggu ikannya dipanggang, saya menyusuri pesisir pantai Kampung Wambar. Kampung Wambar tak perlu diragukan lagi panorama keindahannya. Lokasinya yang sangat strategis di pinggir jalan dengan pasir putih yang membentang luas sepanjang bibir pantai. Ombak yang begitu tenang sehingga aman untuk berenang. Serta air lautnya yang begitu jernih bisa terlihat sampai ke dasar batu karang. Bahkan ikan yang biasanya Anda lihat di laut lepas bisa terlihat di pinggir pantai. Pasirnya yang berwarna putih terlihat sangat indah dan berkilau bagaikan hamparan mutiara saat terkena pancaran sinar matahari, membentuk pasirnya yang sangat lembut memberikan efek relaksasi saat Anda berjalan menyusuri bibir pantai. Desiran angin laut serta riuh ombak yang tenang dapat memberikan suasana yang menenangkan jiwa, serta pohon kelapa yang berjejeran di pinggir pantai memberikan kesan teduh untuk Anda menikmati biru dan luasnya lautan.
Papua Barat merupakan surga kecil di timur Indonesia karena keindahan alam tak ada habis dan tak ada tandingnya. Akses jalan yang baik menjadi salah satu faktor yang wajib dipenuhi, sehingga dapat mengakses tempat-tempat wisata yang masih tersembunyi. Saya awali dengan kejadian Kampung Wambar. Wambar ini dijuluki sebagai Kokok Mawindi. Kokok Mawindi ini karena dulunya cuma 5 rumah saja. Awalnya kejadian Kampung Wambar. Pada waktu itu Kampung Wambar ini dijuluki sebagai Kokok Mawindi. Kokok Mawindi artinya ayam punya kampung. Ayam punya kampung ini hanya 5 rumah saja waktu itu. 5 rumah tapi waktu itu dimekarkan sampai sehingga anak cucu ini dimekarkan sehingga jadi 2 desa. Wambar Timur dengan Wambar Induk sekarang ini. Jadi saya minta supaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa perhatian karena tempat ini kan tempat income untuk memberikan distribusi untuk desa. Makanya desa merupakan suatu sumber daripada masyarakat. Saya minta supaya bisa perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Karena saya selama ini pun kita orang di sini kan 3 DPR di Wambar Induk ini. 3 DPR tapi tidak ada perhatian karena 3 DPR ini masih ada usulan-usulan di pemerintah daerah tapi namun hari ini pun tidak akan dikabulkan oleh pemerintah daerah. Makanya hari ini saya minta terima kasih dari pihak TVRI sudah datang langsung di lapangan untuk mengambil gambar dan mengambil contoh-contoh bukti ini supaya saya mewakili masyarakat Kampung Wambar. Saya minta supaya bisa barang ini pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten bisa perhatian. Ya, jadi saya selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Fakfak dengan melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Fakfak, khususnya baik potensi di pesisir pantai maupun di gunung, ya, tanjung-tanjung, pasir dan kali-kali, ya, di sini banyak ya, ragam, banyak potensi. Ada air terjun di gunung, ada air terjun di pantai. Maka salah satu daerah yang terdekat tempat wisata di Kabupaten Fakfak adalah Kampung Wambar. Kami harapkan dengan harus butuh dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat bagaimana melihat potensi yang ada untuk mengelola dan kembangkan, ya, sehingga bisa terangkat di dunia regional maupun nasional bahkan internasional, sehingga saya sebagai selain pimpinan dewan maupun anak kampung di Wambar sini, Kampung Wambar ini distrik Fakfak Timur Tengah, saya berharap ada perhatian khusus sehingga kita juga dorong bagaimana untuk mendukung sarana ini, kita mendukung transportasi. Bagaimana orang mau datang berkunjung di sini dengan potensi Wambar ini kan terkenal dengan pasirnya, kelapa, kemudian hasil laut dan segalanya. Sehingga orang menjangkau di sini, kita sudah dorong bagaimana untuk jalannya. Jalan transportasi darat harus bagus, ya, sehingga kami beberapa kali sudah usul untuk beberapa ruas jalan yang ada menghambat, ya, yang rusak, kita coba untuk harus segera diperbaiki. Sehingga orang dengan kendaraan roda 2 saja bisa menempuh dalam waktu 30 menit. Ya, 30 menit sesungguhnya sudah bisa sampai. Karena jalan itu juga menghambat untuk akses ke sini sehingga bisa mencapai 30 sampai 1 jam.
Nah, ini kami berharap faktor dukungan infrastruktur ini perlu, selain jalan ya, kemudian pemerintah juga kita dukung untuk bagaimana transportasi udara ya, yang sekarang hanya didarati oleh ATR 600 bahkan 500. Sekarang kita pemerintah baik kabupaten maupun DPR kabupaten dan DPR pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, kita coba untuk menggenjot bandara yang ada di Siboro. Sehingga bisa Boeing mendarat dan para wisatawan ini bisa datang dan melihat oh mereka dari Jakarta, dari mana, dari luar negeri bisa datang menggunakan pesawat udara, kemudian bisa akses jalannya, termasuk di dalamnya yang kita siapkan perhotelan ya, orang datang kemudian nginap nyaman, bahkan restoran-restoran yang representatif. Itu juga kami sudah bicarakan sehingga paling tidak semua ini mendukung ya masyarakat. Ketika di sini pun masyarakat bisa efek dari itu, masyarakat bisa menikmati hasil potensi daerah, misalnya laut ikannya, kemudian kelapa, kemudian hasil petaninya juga bisa. Orang ketika datang dan makan ikan, kemudian beli sayur, ya, beli buah dan bisa bawa pulang. Nah, itu yang kita nyaman, semuanya tersedia, kemudian rasa nyaman. Keunikan Kampung Wambar adalah selain pasirnya yang putih, di bagian ujungnya terdapat bebatuan yang memukau yang bertingkat-tingkat yang berada di bawah pohon yang rindang. Anda juga bisa melihat biota laut, yaitu kolomang atau sejenis kerang yang hidup di bebatuan dan juga kepiting kenari. Pemirsa Pesona Indonesia, Kampung Wambar merupakan salah satu kampung yang saya rekomendasikan untuk Anda ketika Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak. Selain penduduknya yang ramah, pesona pasir putih yang memukau, jejeran pohon kelapa yang indah, serta airnya yang jernih akan membuat Anda merasa betah berlama-lama di sini. Baik pemirsa, pada siang hari ini saya telah disuguhkan makan siang oleh mama dari Kampung Wambar. Ayo Mak, kita makan. Baik pemirsa, saat ini saya akan melanjutkan perjalanan ke tempat wisata selanjutnya. Setelah menikmati pesona pantai Kampung Wambar, dan saya bersiap melanjutkan perjalanan berikutnya. Perjalanan berikutnya adalah Kampung Ubadari yang berada di distrik Kayuni. Kalau Kampung Wambar ke arah timur, maka Kampung Ubadari ke arah bagian utara. Jarak dari Kabupaten Fakfak ke Kampung Ubadari sekitar 30 km dari pusat kota.
Ketika akan memasuki Kali Ubadari, hawa sejuk dari pepohonan yang rindang sudah mulai terasa. Kicauan suara burung serta suara aliran air yang deras memecah di antara batu cadas membuat kali ini menjadi unik. Aliran air yang berupa anak tangga serta airnya yang jernih membuat Kali Ubadari semakin terlihat cantik. Sayangnya ketika saya datang, air dalam kondisi agak keruh karena hujan beberapa hari ini. Tetapi itu tidak mengurangi pesona daya tariknya. Pemirsa, saya sudah sampai di Kali Ubadari. Seperti apa keindahannya? Yuk kita ke sana. Jembatan kayu yang dibuat membentang di sepanjang Kali Ubadari menambah kesan tersendiri. Warna kayunya dominan coklat menambah kesan rutik untuk berfoto-foto bagi pengunjung. Kali Ubadari merupakan salah satu objek wisata yang sudah sangat populer di Kabupaten Fakfak. Kali ini juga dilengkapi sarana dan prasarana bagi pengunjung, yaitu gazebo sebagai tempat untuk sekedar bersantai bagi Anda yang datang bersama keluarga, musola, serta kamar mandi dan toilet. Tersedia juga homestay bagi Anda yang ingin bermalam. Selain menawarkan pesona alam yang eksotis dan memukau, tempat ini juga menyuguhkan spot foto yang menarik. Di sini juga cocok untuk kamu yang ingin menenangkan diri dari hiruk-pikuk kota, karena kamu akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang begitu alami yang akan membuat pikiran menjadi lebih fresh. Nah pemirsa, Kali Para Bidadari atau Ubadari menjadi salah satu tempat wisata yang saya rekomendasikan untuk Anda. Hal ini karena tempatnya yang mudah dijangkau dan suasananya yang lekat dengan suasana pedesaan serta sensasi dinginnya berendam di Kali Ubadari menjadi daya tarik yang tak terlupakan. Pemirsa Pesona Indonesia, dari Kali Ubadari saya akan mengajak Anda untuk melihat tempat wisata yang terakhir, yaitu air terjun kayu nih. Dari Kali Ubadari kita menuju sedikit ke depan dan masih berada di distrik Kayuni, yaitu satu tempat wisata yang terakhir saya kunjungi, yaitu air terjun Kayuni yang berada di Kampung Kayuni. Letaknya yang tidak terlalu jauh dengan Kali Ubadari membuat air terjun Kayuni mudah ditemukan. Apalagi letaknya yang berada di pinggir jalan membuat air terjun ini mudah terlihat. Pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di air terjun Kayuni. Untuk sampai ke sana kita perlu berjalan kaki beberapa menit. Untuk bisa sampai ke air terjun Kayuni, Anda perlu berjalan kaki sedikit melewati rumah penduduk, melalui jalan setapak, dan Anda sudah sampai di bagian atas air terjun Kayuni.
Air terjun Kayuni adalah salah satu air terjun di Kabupaten Fakfak yang memiliki aliran air yang deras dan dingin. Mengalir dari daerah pegunungan dengan hutan hujan tropis yang masih alami dan ditutupi hutan yang masih cukup lebat. Itu terasa ketika hawa dingin yang berasal dari aliran air yang deras serta ekosistem alam yang masih terjaga dengan alami. Tak menunggu lama, saya pun mencoba merasakan dinginnya air terjun Kayuni yang berasal dari pegunungan. Suara gemercik air akan menemani Anda selama berada di sini. Udara lembab dan dingin, pohon-pohon yang menjulang tinggi memberikan kesan misterius tetapi juga indah. Air terjun Kayuni begitu segar dan sejuk karena berasal dari mata air pegunungan Baham. Sehingga rasa panas dan penatnya suasana kota seolah mendadak terlupakan dari benak. Kesejukan dan kesegaran udara serta pegunungan memang sangat mendamaikan bagi siapapun yang datang ke sini. Kalau Anda ingin mencoba menelusuri lebih ke atas air terjun Kayuni, maka akan sangat terlihat jelas hutan yang masih sangat alami, aliran yang deras, serta bebatuan yang licin dan lembab, dan tetesan-tetesan air yang jatuh dari dinding batu menambah keindahan tersendiri. Tetapi saya sarankan Anda tidak mencobanya karena medan yang dilalui cukup berbahaya karena batu yang licin dan jurang yang agak dalam di bagian tepinya, serta aliran air yang cukup deras sehingga apabila Anda terjatuh atau tergelincir, maka akan mencelakakan nyawa Anda. Air terjun Kayuni juga merupakan sumber mata air masyarakat kampung dan tempat singgah berbagai jenis burung. Air terjun ini memang sangat populer bagi masyarakat Kabupaten Fakfak, tetapi juga sudah diekspos secara nasional. Keindahan alam yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta bagi kita harusnya kita rawat dan kita jaga kelestariannya untuk anak cucu kita. Bagi Anda yang suka melakukan traveling, baiknya tidak membuang sampah sembarangan sehingga alam kita tetap bersih dan kita bisa mendapatkan manfaat dari alam. Pemirsa, dari air terjun Kayuni mengakhiri perjalanan saya kali ini. Nantikan episode selanjutnya.